Baik, terima kasih saudara. Kita lanjut Pak Bupati. Boleh. Kemarin Pak Bupati dalam hal ini Kabupaten Tabanan dan oleh karena kepemimpinannya di bidang pertanian, salah satunya adalah mendapat penghargaan dari Bapak Presiden. Satya Lencana Wirakarya. Betul. Dengar desus-desus nih Pak Bupati, aduh, ini seakan-akan mimpi kok ya. Gimana Pak Bupati? Itu penghargaan apa dan apa yang dirasakan Pak Bupati? Kita juga nggak nyangka mendapatkan penghargaan yang tertinggi dari Presiden. Satya Lencana Wirakarya. Wirakarya. Artinya ini sebuah penghargaan yang tertinggi lah di Republik Indonesia ini. Yang memberikan juga Presiden, tidak main-main. Jadi penghargaan ini prosesnya panjang. Jadi ada dari Kementerian Seknek datang, dari BIN datang, dari Istana datang, mengecek. Semua diam-diam di riset, dicek betul nggak Tabanan ini demikian, betul nggak Tabanan ini begitu, betul nggak bupatinya demikian dan lain-lain. Dicek, berbulan-bulan dicek. Nah, waktu itu juga saya tidak nyangka dari asosiasi KTNA, Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, menyampaikan kepada saya bahwa Tabanan akan mendapatkan Satya Lencana dari Pak Presiden. Awalnya juga saya tidak nyangka, tapi ketika turun dan lain-lain, memang patut diberikan penghargaan. Padahal kita sebenarnya tidak, artinya tidak mengejar penghargaan harus dapat ini, dapat itu, tidak. Karena memang dilihat dedikasi. Dedikasi kami, komitmen bagaimana Tabanan ini kita mempertahankan sektor pertanian sebagai suku guru untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kebetulan program negara yang berdaulat ketahanan pangan sudah juga salah satu menjadi pertanian subsektor suku guru. Indonesia sebagai nanti ketahanan pangan Indonesia menjadi baik. Salah satu kan dari daerah. Betul. Nah, salah satu adalah Tabanan. Tungkara. Kita mendapatkan penghargaan, jadi merasa bergembira, berterima kasih kepada semua pihak, sehingga Tabanan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Bapak Presiden. Itu artinya kita betul-betul konsisten dan komitmen. Dan ini menjadi PR juga ke depan, terus untuk mempertahankan predikat ini ya Pak Bupati ya, luar biasa. Selamat loh Pak Bupati. Terima kasih. Tabanan. Nah, kalau kita terkait dengan sebetulnya masalah stunting ini adalah masalah nasional juga Pak ya. Bapak Presiden juga memberikan kalau nggak salah 18% atau turun sampai 14% target di Indonesia. Nah, kalau potret untuk Tabanan sendiri itu bagaimana terkait dengan stunting Pak Bupati? Baik, terima kasih. Ini menarik sekali stunting, karena stunting ini menjadi program nasional. Sampai Bapak Presiden, Pak Gubernur semua menjadi kementerian khususnya menjadi atensi stunting. Karena apa? Menuju Indonesia Emas tahun 2045, dari anak-anak kita ini, lagi 21 tahun ke depan, dari anak-anak kita sekarang ini. Jadi bagaimana nanti kita ceritanya menuju generasi emas tahun 45, ketika anak-anak kita Indonesia ini, apalagi Tabanan, stunting. Nah, ini. Jadi maka dari itulah, dari kalau cerita generasi emas, kita harus bebas dari stunting. Nah, kalau saya mempelajari tentang stunting ini, tidak bisa bicara di hilir, ternyata di hulu. Sebelum orang kena stunting itu udah kita ceritakan. Dari orang sebelum melahirkan, sebelum orang kawin, sebelum melahirkan udah ceritakan stunting. Sehingga apa? Biar tidak stunting, ibu hamil itu harus bagaimana, rumah tangganya harus bagaimana, gizinya bagaimana, makanannya bagaimana. Tidak cukup hanya memberikan makanan yang sehat saja, psikologisnya, KDRT-nya atau rumah tangganya bagaimana, ada nggak tekanan psikologis, ada nggak apa-apa. Kalau yang namanya pasangan ini udah baik, bagus, hamilnya jadi bagus, asupan tidak akan ada stunting. Itu yang kita lihat. Maka saya berani mengasumsikan. Sekarang ini kan Tabanan terbaik nih stuntingnya. Sudah 8,2% ini. Prevalensi, Prevalensi. Jadi setiap tahun periode kan dilihat. Nah, saya udah kemarin diskusi dengan Kepala Dinas KB, Kepala Dinas Kesehatan, semua camat kita ajak duduk bersama melihat, memotret apa yang ada di Tabanan ini. Astungkara, kita yakinkan
Tabanan tahun depan, tahun 2024, kami yakin di bawah 5% kami bisa mencegah stunting di Tabanan. Wah, luar biasa. Di bawah 5%. Berarti Di di bawah bawah. target provinsi juga ya, Ya, Pak betul. Bupati ya? Ya, betul. Wah, Bisa. bisa ya. Karena apa? Tabanan ini kan lumbung pangan. Iya, Jadi beras Bali ada, beras merah ada, telur ayamnya ada, daging, sayur mayur banyak. Cuma kan bagaimana merubah perilaku sehingga nanti masyarakat tidak kena stunting. Itu yang kita lagi gencar-gencarnya kita lakukan di Tabanan. Baik. Astungkara bisa kita lakukan. Mudah-mudahan. Jadi memang sepakat bahwa pemerintah kabupaten dan dalam hal ini Pak Bupati bahwa anak-anak ini adalah sebagai penerus bangsa kalau bahasa untuk menuju Indonesia Emas ya memang dari anak-anak bahkan malah sebelum ya. Ini memang harus diciptakan supaya tumbuh kembang baik anak-anak, kebutuhan gizinya tercukupi, hebat atau kemampuan secara emosional, psikologisnya juga bagus karena memang di lingkungan keluarga yang baik dan benar gitu ya Pak Bupati ya. Jadi peran orang tua ini juga mendukung menjadi salah satu faktor stunting terjadi atau tidak gitu kan. Nah, makanya dan tadi juga kader-kader posyandu yang ada di desa-desa itu kunci kader ya. Memberikan edukasi tiap saat itu ternyata kunci. Kalau kader-kadernya ini tidak baik mensosialisasi tentang apa itu stunting dan lain-lain, ini akan menyebabkan banyak daerah. Jadi ukurannya belum tentu PAD tinggi, belum tentu daerah itu banyak makan minum sehat, akan tidak ada stunting, belum tentu. Ternyata perilaku, bagaimana mengedukasi sehingga tidak terjadi. Ternyata itu yang lebih baik. Kita udah lakukan, dan Astungkara juga di Tabanan. Kemarin saya bersama istri, kebetulan selaku ketua tim penggerak PKK, dinobatkan sebagai orang tua hebat. Jadi ini penghargaan yang tertinggi juga dari Kementerian BKKBN Pusat. Kami dapat penghargaan di Jakarta, hanya 2 kabupaten yang ada di Indonesia bersama Sumatera Barat, Kabupaten Solok. Jadi orang tua hebat, Pak Bupati. Orang tua hebat itu artinya bagaimana menangani stunting di wilayahnya. Kita dinobatkan. Tujuannya nanti dari Bupati dan Ibu Bupati bisa mengedukasi kepada Pak Sekda jadi Bapak asuh di salah satu desa mana. Nanti menular kepala-kepala dinas jadi Bapak asuh tentang stunting. Termasuk camat dan kepala desa. Kami sudah declare dan kepala desa, camat semua sudah siap menjadi Bapak asuh stunting yang menangani semua stunting. Jadi stunting ini harus masif dari hulu, komitmen pimpinannya dulu baru bisa ke bawah. Nah, kita sangat komitmen ketika dinobatkan, diberikan reward, artinya kita tidak boleh terlena lagi. Jadi justru ini adalah motivasi untuk bagaimana kerja keras, membentuk kader, membentuk semua jaring kita sehingga betul-betul stunting tidak ada di Tabanan. Jadi orang tua kalau bisa zero lagi, bukan di bawah 5%, zero stunting. Itu kan impian, iya. cita-cita Capaian, dan target. iya. Ya, bolehlah bermimpi. Jadi orang tua asuh ini sudah jalan, Pak? Sudah jalan. Sudah jalan. Melibatkan ini ya. Semua stakeholder. Yang ada menjadi Bapak asuh. Jadi Bapak asuh bagi stunting. anak. Wah, luar biasa ini. Jadi memang ya Pak. Setiap juga saya turun di desa, berkantor di desa itu, pertama yang saya atensi adalah Bapak Kepala Desa, ada masyarakat stunting tidak di situ? Oh ada Pak, 2 orang. Pertama saya kunjungi, saya kasih sembako, saya kasih tentang edukasi dan lain-lain. Ini salah satu penghormatan juga dan bagaimana kita mengetok tularkan buat yang lain-lain. Itu program saya berkantor di desa. Luar biasa, Pak Bupati sampai turun ke bawah ini ya. Langsung. Jadi menyapa betul, bersentuhan langsung itu beda. Emosionalnya beda ya Pak Bupati ya. Jadi masyarakat rakyat itu merasa betul-betul diperhatikan. Super, luar biasa. Jadi lagi-lagi nih program Bupati ngantor di desa. Ini yang banyak input-inputan dan banyak program-program yang inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati. Itu Pak Bupati ya. Jadi ternyata ketika kita berkantor di desa itu banyak hal-hal yang menarik yang betul-betul menjadi sesuatu kekuatan pembangunan. Sumbernya ternyata ada di desa.
Tidak salah, pusat kemarin memberikan sebuah visi seperti nawacita bagaimana membangun dari pinggiran. Kalau kita renungkan membangun dari pinggiran, pinggiran itu ternyata desa. Jadi kalau semua desa terbangun dengan baik, yakin ke atasnya kecamatan akan menjadi baik. Ketika semua kecamatan baik, yakin kabupaten itu akan menjadi baik. Semua kabupaten ini baik, provinsinya akan menjadi baik. Jadi ternyata itu yang disebut membangun dari pinggiran. Nah, saya pun berkantor di desa sangat nikmat. Ngerantang sendiri, bawa makanan, berbaur dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga welcome. Ternyata duduk tidak formal di kantor bupati, tidak di kantor kecamatan, langsung duduk dengan masyarakat, bercerita tentang bagaimana kita membangun, bagaimana saling tukar pikiran. Ternyata pikiran masyarakat desa itu luar biasa. Ternyata di situ dia berani curhat ketika kita datang ke rumahnya, datang ke desanya. Di situ banyak curhatan-curhatan disampaikan, Pak, kami tidak punya air loh Pak, air kami gini, oh kami tidak jalan, tidak ada, got tidak ada, oh Pak, hasil sektor pertanian kami tidak bisa jual Pak, hilirisasi kami bagaimana, macam-macam. Ternyata sumbernya ada di desa. Kalau kita langsung ke obyeknya, jadi di situ dari hati ke hati dengan masyarakat, dengan desa itu bisa menyentuh. Sehingga kami di kabupaten, di dalam Renstra, rencana strategis membangun ini, tidak salah diagnosis. Kalau masyarakat ingin A, karena kita tahu di desanya itu ingin A, tepat guna jadinya untuk memberikan. Jadi efektif. Jadi walaupun kami punya PAD kecil, tidak berkecil hati untuk membangun wilayahnya. Karena apa? Karena tepat guna dan efektif di dalam penerapan. Baik, wah, luar biasa ini. Senang loh kalau saya jadi warga Tabanan ini Pak Bupatinya mau datang main ini Pak Bupati. Pak Bupati, kita masih ada satu segmen lagi. Mungkin kita akan lebih kepada apa ya? Ke anak-anak mudanya, milenialnya, ke depan. Generasi Z. Ya, generasi ini kan tentunya juga menjadi salah satu apa ya, sektor yang perhatian. Di samping juga Tabanan ini selain tadi pariwisata, pertanian, kemudian juga ada sedikit-sedikit terkait dengan pahlawan kalau nggak salah. Nah, filosofi apa yang nanti kita akan kaitkan dengan supaya anak-anak muda kita ke depan menjadi, dan terakhir adalah impian atau apa ya, cita-cita dari Pak Bupati Tabanan mau bawa kemana ke depan. Pak Bupati ya? Baik saudara, jangan kemana-mana, menarik dengan Bapak Sanjaya. Kurang kalau 1 jam ini Pak. Tapi kita masih ada satu segmen, dan pastikan Anda tidak kemana-mana. Kita akan segera lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.